Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat luar biasa, dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan suatu materi mengenai tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelumnya, apakah anak-anakku sehat semuanya? Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, dan juga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan juga semoga di dalam pembelajaran ini kita dapat memberikan suatu inspirasi, juga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian mampu satu, mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal, ataupun lita'arufu dengan benar, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Kemudian mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Kemudian menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Mungkin itu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Coba anak-anakku sekalian, ayo amati gambar berikut. Dari gambar di sana, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut? Biasakah kalian seperti mereka? Saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Apa yang dimaksud dalam keragaman? Hidup bersama secara damai itu berarti menerima perbedaan dan memiliki kemampuan untuk mendengarkan,
mengakui, menghormati, dan menghargai orang lain, serta hidup secara damai dan bersatu. Nah, bagaimana cara menciptakan kedamaian dalam keragaman? Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan dalam menjaga keberagaman di Indonesia agar semakin maju. Di antaranya saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu saling menghargai, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, saling menjalin kebersamaan. Oke, itu cara untuk menciptakan kedamaian dalam keragaman. Mengapa setiap manusia harus menjaga kedamaian dalam keberagaman hidup? Perdamaian akan menciptakan kehidupan yang sehat, nyaman, dan harmonis dalam setiap interaksi antara sesama. Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip yang tidak adil, sehingga tercapai kesamaan sikap. Nah, dari itu, apakah yang harus dilakukan hidup damai dalam perbedaan? Kita harus tahu, yang harus dilakukan hidup damai itu dalam perbedaan, yaitu saling menghargai, menghormati, dan memaafkan menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian antara suatu dengan yang lainnya. Saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Setiap orang memiliki latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda-beda. Selain itu, manfaatnya menjaga kedamaian, yaitu hidup rukun di masyarakat tentu akan membuatmu tenang, karena kamu bisa hidup berdampingan dengan masyarakat secara berdampingan dengan harmonis. Kerukunan akan membuat masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain. Kemudian, bagaimana cara masyarakat dapat dikatakan damai? Cara meraih kehidupan yang damai dan tentram. Yang pertama, berbanyak bersyukur. Memperbanyak rasa syukur merupakan kunci dari ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup. Stop kebiasaan mengeluh, fokus dan selalu lakukan yang terbaik. Bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Nah, di dalam keragaman sebagai sunatullah, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Yuk, mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya, postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Itu merupakan suatu keragaman yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, karena mereka merupakan suatu keragaman yang berbeda-beda sebagai sunnatullah. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita, seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik. Pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Itu merupakan suatu perbedaan dari keragaman budaya kita. Suku besar yang terkenal antara lain, di sana terdapat suku
suku Jawa, suku Sunda, Betawi, suku Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Coba, agama apa saja yang terdapat di Indonesia? Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu merupakan suatu agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya tentu saja tujuannya itu agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Oke, di bab yang ketiga, Bapak akan mengutarakan mengenai tentang materi indahnya keragaman. Jadi, setelah kita mempelajari sebelumnya bahwa di dalam gambar tersebut yaitu saling menghargai, di mana satu sama lainnya harus saling menghargai. Untuk itu, yang pertama, keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Kemudian, Indonesia di sini merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik itu keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Ya, tujuannya yang sudah dijelaskan yang tadi, yaitu mengenai tujuannya menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling mengenal. Itu yang sudah kita bahas dari yang sebelumnya, yaitu ada 3, keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Yang kedua, Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik itu keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Kemudian tujuannya yaitu menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling mengenal. Untuk selanjutnya yaitu ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Jadi kita itu harus mempunyai kebaikan dari agama Islam kepada selain agama Islam. Islam juga di sini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Jadi sebagai umat Islam, kita itu harus saling menghargai antar satu sama yang lainnya. Kemudian, ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri yaitu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu tolong menolong. Jadi, sebagai umat Islam, kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan, yang merupakan suatu fondasi bagi umat Islam untuk mengajarkan umat Islam menjadi yang rahmatan lil alamin. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah menginjak ke latihan, yaitu mengenai tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Alhamdulillah semuanya materi dari awal sampai akhir di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku yang luar biasa ini tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya silakan kepada anak-anakku sekalian supaya dapat mengisi LKPD tersebut dalam mengenai tentang saling menghargai dalam keragaman. Untuk itu, Bapak cukupkan sekian dulu mengenai tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Mudah-mudahan
supaya dapat menjadikan contoh yang lebih baik di masa yang akan datang.